Baik anak-anakku sekalian, kita lanjut ya materinya, yaitu tentang katabolisme. Jadi katabolisme ini adalah tahapan metabolisme pertama yang akan kita bahas. Ini peta konsep pembelajarannya ya, ada 4 peta konsep. Kita langsung saja, silahkan kalian perhatikan pada bagian berikut ya. Katabolisme merupakan suatu proses perombakan makromolekul menjadi mikromolekul, di mana sifatnya adalah eksergonik, artinya menghasilkan energi. Contohnya adalah respirasi. Respirasi ini biasa disebut dengan respirasi internal atau respirasi seluler, berarti terjadinya di dalam sel. Jenisnya ada 2 macam, ada aerob. Nah, aerob ini berarti respirasi yang memerlukan oksigen. Ada 4 tahapan, ada glikolisis, ada dekarboksilasi oksidatif, ada Daur-Krebs, ada transport elektron. Dan untuk respirasi anaerob terjadi jika kekurangan oksigen atau ketersediaan oksigen itu tidak cukup. Nah, contohnya ada fermentasi dan ada kemosintesis. Karena respirasi terjadi di dalam sel, berarti terjadi di organel yang namanya mitokondria. Dan juga ada bagian sel lagi yang namanya sitosol. Kita bahas dulu yang mitokondria. Kita ingat kembali pelajaran kelas 11. Ini ada struktur mitokondria di mana memiliki 2 membran, ada membran luar dan ada membran dalam, di mana membran dalam ini mengalami pelekukan ya, supaya ATP yang dihasilkan itu lebih efektif, lebih efisien. Nah, namanya adalah krista pelekukannya. Dan di dalamnya ini ada yang namanya matriks. Kalau kita lihat bagian secara keseluruhan, tahapan respirasi aerob seperti ini. Jadi karena kita lagi membahasnya katabolisme karbohidrat, berarti bahan atau substratnya adalah glukosa. Nah, glukosa ini C6H12O6 makromolekul akan mulai dirombak pertama kali di bagian cairan dari sel, yaitu namanya sitosol. Tahapannya namanya tadi ya, glikolisis. Nah, menjadi asam pirufat. Sifatnya eksergonik, menghasilkan ATP. Kemudian ada reaksi antara di sini, namanya dekarboksilasi oksidatif, dan akan dilanjutkan ke tahapan siklus Krebs yang menghasilkan ATP juga. Dan di membran di membran dalam akan terjadi transfer elektron. Di sini juga sifatnya eksergonik. Nah, kemudian kalau kita lihat reaksinya itu sekilas simpel ya. C6H12O6 glukosa makromolekul ditambah 6O2 karena sifatnya aerob, kemudian hasilnya adalah 6CO2 plus 6H2O plus ATP. Namun reaksi yang singkat ini itu melibatkan kurang lebih 50 reaksi kimia dan enzim yang membantunya. Kita tahap yang pertama dulu bahas ya, yaitu tahap glikolisis. Glikolisis ini berarti proses pengubahan glukosa jadi 2 asam pirufat. Nah, nanti yang harus kalian perhatikan dalam proses reaksi kimia adalah substratnya apa, kemudian produknya apa ya, dan enzim yang menyertainya. Oke, berarti di sini substratnya adalah glukosa. Ya, ada 6 atom karbon, 1, 2, 3, 4, 5, 6 C6H12O6, atom karbonnya 6. Kemudian akan menjadi 2 asam pirufat, berarti asam pirufat ini atom karbon 3, sudah mulai terombak ya ikatannya. Kemudian menghasilkan 2 NADH dan 2 ATP. Nah, bagaimana proses perombakan ini terjadi? Ini minimal ada 9 tahapan. Nah, ini tahapannya. Wah, banyak sekali ya. Oke, nggak usah khawatir, kita hanya fokus kepada substratnya apa, produknya apa, enzimnya apa. Ini ada 9 tahapan, kita bahas satu persatu. Tahap pertama, berarti substratnya adalah glukosa, produknya adalah glukosa 6-fosfat gitu ya. Nah, cara bacanya gini, glukosa akan mengalami fosforilasi. Jadi glukosa ini akan meminjam energi dulu dari sitosol ya, dengan cara melepaskan 1 fosfat dari ATP menjadi ADP. Berarti di sini ada pemakaian energi dibantu sama enzim yang namanya heksokinase. Produknya jadi glukosa 6 fosfat. Tahap berikutnya,
Glukosa 6-fosfat ini akan dikatalis oleh fosfoglukoisomerase, ya. Cara kerjanya mengubah ke isomernya. Berarti isomernya fruktosa 6-fosfat. Tahap berikutnya, fruktosa 6-fosfat ini akan memakai energi lagi dari energi di sitosol dengan melepaskan fosfat, ya, sehingga struktur dari ATP akhirnya menjadi ADP. Nah, fosfatnya ini terikat di nomor 1 dari fruktosa, namanya jadi fruktosa 1,6-difosfat, dibantu dengan enzim yang namanya fosfofruktokinase. Oke. Tahap keempat, fruktosa 1,6-difosfat oleh enzim aldolase itu akan menjadi dihidroksiaseton fosfat, dan oleh enzim isomerase, dia kerjanya reversibel, strukturnya akan menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Di sini sudah menjadi 2 molekul yang memiliki ikatan karbonnya sudah 3 nih, mulai dari sini, mulai dari tahap 4. Nah, 2 PGAL ini kemudian, ya, akan mengalami perpindahan atau melepaskan elektron hidrogen. Nah, hidrogen ini akan diberikan oleh NAD sehingga terbentuklah NADH. Paham ya? Jadi terjadi transfer elektron di sini. Kemudian energi yang dilepaskan, ya, karena sifatnya adalah eksergonik, energi yang dilepaskan ini digunakan untuk mengikat gugus fosfat di nomor 1. Jadi strukturnya namanya 1,3-bifosfogliserat. Jumlah molekulnya 2. Oke. Kemudian tahap ke-6, ya, 1,3-bifosfogliserat akan melepaskan fosfat sehingga menempel pada ADP, dan disinilah terjadi pembentukan ATP. Kalau tadi tahap 1-4 memakai ATP, sekarang sudah mulai memanen energi atau ATP, sehingga karena dia kehilangan 1 fosfat, strukturnya jadi 3-fosfogliserat. Tahap selanjutnya, 3-fosfogliserat ini, ya, fosfatnya akan pindah ke nomor 2 nih dengan katalis oleh fosfogliseromutase. Jadi strukturnya namanya 2-fosfogliserat, di nomor 2 pindah fosfatnya. Kemudian tahap berikutnya, oleh enzim enolase, ya, 2-fosfogliserat ini akan berubah menjadi 2-fosfoenolpirufat, ya, dengan cara apa? Mengekstraksi si air ini. Tahap terakhir, 2-fosfoenolpirufat akan melepaskan fosfat, dan sehingga akan membentuk energi lagi nih, dan strukturnya berubah menjadi 2 asam pirufat dengan bantuan enzim yang namanya pirufat kinase. Kalau kita rangkum, akhirnya jadilah seperti ini rangkaian. Kita lihat ya. Nah, substratnya apa? Glukosa. Produknya kita hitung nih, produknya. Nah, yang tanda panah ini berarti ini membentuk, ya. Berarti ini memakai. Ini membentuk. Berarti ada 2 NADH, ya, 2 NADH, kemudian 4 ATP dan 2 molekul asam pirufat. Karena tahap 1-4 sudah memakai 2 ATP, sehingga di sini 2 ATP-nya dikembalikan lagi ke sitoplasma. Jadi hasilnya hanya 2 ATP. Oke, paham sampai di sini? Paham ya? Nah, sekarang kita lanjut reaksi antara. Nah, reaksinya namanya dekarboksilasi oksidasi pirufat. Di sini sifatnya tidak eksergonik, ya, karena sifatnya hanya antara saja. Kita lihat substratnya apa? Asam pirufat. Berapa molekulnya? Tadi 2 molekul. Berarti kalau ini nggak ada tanda 2, berarti ini tuh masih 1 molekul asam pirufat. Berarti kalau ditanya 2 molekul asam pirufat, produknya apa? 2 NADH, 2 CO2, dan ada koenzim nih yang masuk sehingga terbentuklah 2 asetil-CoA. Kita sudah belajar loh tentang koenzim, ya. Nah, sekarang dia akan melanjutkan kembali ke tahap selanjutnya, namanya siklus Krebs.
Jadi penemunya namanya siklus Krebs. Nah, ini siklus Krebs cycle. Oke, nggak usah khawatir, kita akan pelajari satu persatu. Jadi mulai dari sini. Nah, ini asetil-CoA masuk nih, ya kan? Nah, asetil-CoA masuk pertama kali. Kita lihat tahap pertama. Asetil-CoA ini akan melepaskan koenzim A, berarti kan tinggal asetil ya. Asetil kan karbonnya ada 2 nih. Nah, 2 karbon ini berikatan sama asam oksaloasetat. Jadi terbentuklah asam sitrat. Di sini ada pemakaian H2O nih, ya, air. Ada pemakaian dan ada menghasilkan air. Nah, asam sitrat ya akan mengeluarkan air dibantu sama enzim akonitase, dan ada pemasukan air lagi, akhirnya membentuk isomernya namanya isositrat, asam isositrat. Kemudian di tahap ketiga, asam isositrat ini melepaskan gugus karboksil ya. Jadi ini akan lepas nih. Nah, ya akan lepas gugus karboksilnya. Kemudian mentransfer elektron hidrogen ke NAD sehingga NAD ini akan jadi NADH dan strukturnya akan menjadi asam oksalosuksinat. Nah, asam oksalosuksinat ini akan melepaskan lagi gugus karboksilnya dalam bentuk CO2 dan struktur menjadi alfa ketoglutarat, asam alfa ketoglutarat. Di tahap kelima, asam alfa ketoglutarat ini melepaskan karboksil lagi dalam bentuk CO2. Kemudian koenzim nempel lagi di sini sehingga terbentuklah suksinil CoA. Tapi di sini ada menghasilkan 2 NADH nih di sini ya. Oke, hidrogennya lepas nih. Jadi nempel di NAD jadi 2 NADH. Kemudian di tahap 6, suksinil CoA akan melepaskan CoA lagi, kemudian hidrogen masuk lagi untuk membentuk GDP, guanin difosfat, membentuk GTP, guanin trifosfat. Ini setara sama ATP jika dia melepaskan satu fosfat, juga bernilai energi. Strukturnya jadi asam suksinat. Kemudian di tahap ketujuh, asam suksinat ini akan memindahkan 2 atom hidrogen dan elektronnya kepada FAD sehingga terbentuklah 2 FADH2, dan dengan bantuan suksinat dehidrogenase strukturnya akan berubah menjadi asam fumarat. Asam fumarat di tahap 8 oleh enzim fumarase akan menjadi asam malat ya. Kenapa bisa terbentuk asam malat? Si asam fumarat ini berikatan sama H2O, jadi terbentuk asam malat. Oke, tahap berikutnya, asam malat ya. Asam malat akan mentransfer kembali atom hidrogen dan elektronnya ke NAD ya, ke NAD elektronnya. Maka akan terbentuklah NADH lagi di sini, dan asam malat berubah menjadi asam oksaloasetat. Oke, paham sampai di sini? Nah, berarti kalau kita simpulkan, nah ini siklus Krebsnya ya. Nih, lihat, berarti satu siklus ini untuk satu molekul asetil CoA yang masuk, karena di sini cuma satu molekul. Jadi kalau yang masuk 2 asetil CoA, berarti tinggal dikaliin 2 aja. Berarti hasilnya apa? Ada yang bisa? Yuk, berarti hasilnya, yuk, mana hasilnya? 2, kita hitung aja sama-sama ya. 6 NADH dari mana? Ini NADH 1, 2, 3 dari satu molekul. Berarti kalau 2 molekul ya berarti 6 NADH. Kemudian ATP-nya berapa? FADH-nya 2 FADH. Iya, ini 1 FADH, karena yang masuk 2 asetil CoA berarti dia 2 FADH. 2 ATP, mana 2 ATP? ATP di sini. Nah, ini ya. Karena 2 asetil CoA yang masuk jadi dikali 2 ATP. Satu lagi adalah CO2. CO2-nya kan ada 2 nih. 1 ya, 2. Berarti 2 dikali 2 4 CO2. Seperti itu untuk siklus Krebs.
Tahap selanjutnya adalah transport elektron. Transport elektron ini merupakan tahap terakhir dari proses rangkaian dari respirasi aerob, di mana terjadinya di krista, yaitu di bagian pelekukan pada membran dalam. Ini ada membran luar, ini ada ruang antar membran, dan di sini ada membran dalam. Nah, disinilah terjadi rangkaian transport elektron, di mana elektron akan ditransfer dari satu tempat ke tempat yang lain. Bermulai dari mana? Bermulai dari ketika NADH yang dihasilkan pada saat proses glikolisis, dekarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu akan melepaskan elektron dan hidrogen sehingga akan menjadi NAD+, dan NAD+ ini akan masuk kembali ke siklus reaksi. Nanti elektron dari NADH ini akan ditransfer ke FMN dan ke protein besi sulfur. Nah, kemudian di kompleks 2 ini juga sama. FADH2 yang dihasilkan dari siklus Krebs itu akan melepaskan 2 elektron dan 2 hidrogen, akhirnya menjadi FAD+ dan FAD+ ini akan kembali lagi ke siklus Krebs. Di sini siklus Krebsnya. Nah, kemudian elektron itu nanti akan dikirimkan ke besi sulfur, ya, protein besi sulfur. Nanti setelah dari protein besi sulfur, maka akan ditransfer berturut-turut ke koenzim yang namanya Q, ubiquinon. Untuk memperjelas, bisa kalian lihat di sini. Nah, kita udah sampai tahap ini. Dari ubiquinon ini, nanti elektronnya akan ditransfer lagi ke sitokrom B, sitokrom C1, sitokrom C, sitokrom AA3. Dan nanti pada akhirnya hidrogen yang sifatnya melayang-layang gitu ya, yang labil akan ditangkap oleh oksigen sehingga membentuk H2O. Jadi fungsi oksigen di sini adalah sebagai akseptor terakhir dari proses respirasi aerob. Nah, ketika perpindahan elektron ini, maka akan dilepaskan energi yang digunakan oleh ADP untuk membentuk ATP. Nah, di sini dibantu oleh ATP sintase. Jadi, ketika satu molekul NADH itu akan sama bernilai dengan 3 ATP dan satu molekul FADH2 akan bernilai 2 ATP. Jadi, jika kita mau jumlahkan total energi dari respirasi aerob itu sebesar 38 ATP. Artinya seperti ini. Nanti yang akan bernilai ATP itu dijumlahkan semua, baik dari glikolisis, dari siklus Krebs, dan dari transfer elektron. Ya, contoh misalnya glikolisis menghasilkan 2 NADH, dekarboksilasi oksidatif 2 NADH, siklus Krebs 6 NADH, dan transfer elektron 2 FADH. Nanti 1 NADH dikali 3 dan 1 FADH2 dikali 2. Itu kan jumlahnya berapa? ATP-nya ada 34 ATP dan ditambahkan dengan ATP yang dihasilkan dari masing-masing tahapan. Sehingga ditransfer elektron lah yang paling banyak menghasilkan ATP. Jadi jumlahnya ada 34 ATP. Semua dijumlahkan dan rangkaian dari satu molekul glukosa yang dirombak itu akan menghasilkan 38 ATP. Ini hanya baru prediksi ya, karena kita tidak bisa memastikan pasti berapanya yang ada di dalam sel. Jadi ini perkiraan. Nah, itulah suatu rangkaian yang penuh dengan tahapan-tahapan dan akhirnya mendapatkan energi. Sekarang bagaimana jika kecukupan oksigen itu tidak banyak? Gitu. Jadi tetap bisa menghasilkan energi tapi jalurnya jalur respirasi anaerob. Sering dikenal dengan istilah fermentasi. Ada 3 jenis, ada fermentasi asam laktat, fermentasi alkohol, fermentasi asam cuka. Khusus untuk fermentasi asam cuka, dia namanya fermentasi tapi menggunakan sifatnya masih aerob. Kita bahas satu persatu ya. Ini ada fermentasi alkohol. Jadi fermentasi alkohol ini biasa terjadi pada bakteri anaerob dan juga ragi yeast. Jadi jamur uniseluler. Kita ingat lagi produk dari yeast jamur uniseluler itu bisa dalam pembuatan minuman beralkohol. Kemudian ada juga produk makanan tape gitu ya dan lain-lain. Masih ingat nama organismenya? Saccharomyces cerevisiae.
Jadi nanti kita lihat ya, bahan dasarnya sama, glukosa. Nanti glukosa akan mengalami rangkaian glikolisis, hasilnya juga sama, 2 asam pirufat, 2 ATP dan 2 NADH. Ya. Nanti 2 pirufat ini akan melepaskan CO2, akhirnya berubah menjadi 2 asetaldehid. Asetaldehid ini akan menangkap gitu ya, akan menjadi akseptor atau penangkap dan direduksi oleh NADH2 sehingga menghasilkan etanol seperti itu ya. Berarti sampai di sini produk sudah ada. Nah, kalau kita lihat ATP dihasilkan hanya dari proses glikolisis 2 ATP. Berarti proses ini juga hanya berlangsung di dalam sitosol, tidak sampai mitokondria. Yang berikutnya adalah fermentasi asam laktat. Ini terjadi pada sel otot hewan dan manusia. Jadi ketika sel otot hewan dan manusia ini kekurangan oksigen, hal ini terjadi ketika katabolisme gula untuk membentuk ATP melebihi dari pasokan oksigen dalam darah. Jadi contohnya ketika kita lagi berolahraga, misalnya kita lagi lari sprint gitu ya, terus nafas kita cepat. Jadi nafas kita cepat itu sebagai suatu sinyal kita butuh energi. Tapi ketika energi itu tidak mencukupi, oksigen di dalam sel darah merahnya tidak mencukupi, tapi proses katabolisme ini terus berjalan, sehingga nanti terjadinya bukan aerob tapi dialihkan ke fermentasi asam laktat. Kita lihat reaksinya. Reaksinya dimulai dari pertamanya sama ya, glukosa mengalami glikolisis menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Nah, nanti 2 asam pirufat ini langsung direduksi oleh NADH ya dengan berubah jadi NAD dan akhirnya terbentuklah 2 asam laktat. Nah, akibatnya setelah kita berolahraga, kemudian kita tinggal tidur, bangun tidur, kita akan merasa pegal-pegal. Nah, pegal-pegal ini akibat dari penumpukan asam laktat. Jadi ketika kita sudah pijit-pijit, kemudian asam laktatnya itu akan terurai kembali dan kita tidak akan merasakan pegal lagi gitu. Kemudian kita bahas sedikit tentang fermentasi asam cuka. Kalau kita lihat asam cuka ini ya, keperluan oksigennya dia masih memerlukan oksigen bebas, berarti dilakukan oleh bakteri asam cuka atau bakteri aerob. Kemudian bahan dasarnya yang berbeda. Kalau bahan dasarnya dari tadi adalah gula, di sini adalah alkohol. Dan hasilnya juga karena substratnya beda, hasilnya juga beda. Hasilnya adalah asam cuka dan air. Ini khusus untuk yang asam cuka ya. Oke. Nah, kita kenal ada 3 macam biomolekul. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, dan yang ketiga adalah protein. Sebenarnya semuanya juga mengandung energi gitu ya. Ketika terjadi katabolisme, pastinya nanti semua akan menghasilkan energi. Berbedanya hanya di senyawa sebagai substrat yang berbeda-beda. Contoh, kalau karbohidrat akan mengalami tahapan glikolisis bermulainya dari glukosa. Tapi kita lihat lemak ketika sudah dipecah menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, gliserol ini nanti akan masuk ke tahapan glikolisis dengan dirubah dulu menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Kemudian asam lemak bisa masuk ke tahapan selanjutnya setelah glikolisis gitu ya, yaitu dekarboksilasi oksidatif, berubah langsung menjadi asetil-CoA. Kemudian protein yaitu asam amino, karena jenis protein itu ada 20 asam amino, nanti masing-masing ada yang masuk ke glikolisis dalam bentuk asam pirufat, ada yang langsung masuk bentuk asetil-CoA, berarti dia masuk ke tahap dekarboksilasi oksidatif, ada nanti yang langsung masuk ke siklus Krebs, dan terakhirnya juga pastinya transport elektron itu terjadi. Akhirnya semua biomolekul ini menghasilkan energi. Ya, jadi kalau tadi satu karbohidrat itu menghasilkan 38 ATP, di sini lemak itu bisa menghasilkan 46 ATP. Ya. Nah, kalau karbohidrat sama protein itu hampir sama. Hampir sama ya. Nah, ini adalah keterkaitan antara metabolisme karbohidrat dan lemak.
sudah dibahas. Jadi kalian juga bisa menyimpulkan bahwa adanya keterkaitan sama-sama menghasilkan ATP, hanya saja senyawa atau substrat yang masuk dan tahapannya yang berbeda-beda. Kemudian kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada di kehidupan sehari-hari, kita sering dengar dengan diet ya. Diet tinggi protein dalam pengelolaan berat badan. Jadi dikarenakan apa? Dikarenakan diet dan obesitas saat ini menjadi masalah umum di dunia nih. Jadi di Indonesia itu penduduk yang mengalami kelebihan berat badan itu sekitar 17,5% dan pasien obesitas itu sekitar 4,7%. Nah, obesitas pada umumnya disebabkan karena konsumsi sumber energi karbohidrat yang berlebih yang melampaui kebutuhan akan energi. Jadi kalau karbohidrat itu tidak terpakai, nanti dia teralihkannya ke disimpan dalam bentuk lemak. Mungkin ini sudah dibahas ketika kalian belajar tentang sistem pencernaan gitu. Nah, nanti di sini kalian bisa mengkaitkan dari proses perombakan protein, apakah diet tinggi protein itu tidak menimbulkan masalah gitu ya, atau justru efektif dalam menghasilkan energi. Nanti silahkan kalian kaitkan dengan konsep yang sudah kita bahas. Nah, kiranya untuk materi enzim dan katabolisme itu sudah selesai. Jadi untuk lebih kalian memahami, kalian kerjakan LKPD-nya, didengarkan, disimak lagi video pembelajarannya berulang-ulang ya. Oke, saya cukupkan sampai di sini untuk video pembelajaran katabolisme. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.